Silakan duduk saudara, silakan duduk. Silakan duduk. Ya, saya bersyukur sekali saudara. Saya percaya hari-hari ke hari terus makin diteguhkan betapa hebatnya Tuhan, betapa besarnya rencana Tuhan dalam kehidupan kita semuanya, untuk bangsa kita, untuk gereja-gereja di Indonesia, untuk setiap kita. Ada rencana yang luar biasa. Amin saudara. Kok diem? Harusnya wah gitu saudara. Ada rencana yang luar biasa. Masih kurang saudara. Ada rencana yang luar biasa. Ya lumayan. Tapi bila berarti amin. Ya, ada rencana yang luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah. Saya percaya itu hatinya Tuhan. Apalagi kalau saudara bisa tahu, ya akhir zaman, detik-detik kedatangan Tuhan Yesus, itu ada sesuatu yang luar biasa. Itu seperti kalau orang melari maraton ini, ya lingkaran yang terakhir saudara. Jadi semua kerahkan segala kekuatannya. Setan juga kerahkan semua kekuatannya untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Tapi Tuhan, bala tentara surgawi, Roh Allah berkarya jauh lebih dahsyat, jauh lebih luar biasa. Endingnya menang atau kalah? Menang saudara. Endingnya menang atau kalah? Menang saudara. Endingnya menang atau kalah? Menang saudara. Saya percaya itu satu yang luar biasa saudara. Ya, hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan sedikit dengan tema doa menentukan kemenangan. Sekali lagi, iya, tepuk tangannya, jangan ragu-ragu. Gak urus orang lain ikut apa. Doa menentukan kemenangan. Katakan, doa menentukan kemenangan. Sekali lagi, doa menentukan kemenangan. Sekarang, doaku menentukan kemenanganku. 1, 2, 3. Doaku menentukan kemenanganku. Sekali lagi, doaku menentukan kemenanganku. Sekali lagi, doaku menentukan kemenanganku. Sekarang doa kita menentukan kemenangan kita. Setuju saudara? 1, 2, 3. Doa kita menentukan kemenangan kita. Sekali lagi, doa kita menentukan kemenangan kita. Sekali lagi yang keras, doa kita menentukan kemenangan kita. Ya, beri tepuk tangan yang meriah. Ya, saya akan cerita sedikit. Nanti kita akan pelajari di Keluaran 17 ayat 8 sampai 16. Di situ dikatakan waktu bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, sedang menuju ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Saudara, tiba-tiba satu kali diserang oleh Amalek. Saudara, dikatakan, ya, lalu saudara, ya, saat mereka diserang dengan tiba-tiba oleh Amalek, Musa ya berkata pada Yosua, Yosua, engkau maju di lembah, hadapi Amalek berperang. Ya, aku akan bersama Harun di atas bukit, angkat tongkat Allah, berdoa gitu saudara. Dan singkat cerita, Yosua tangkap, Yosua taati, Yosua bawa pasukannya, Yosua kerahkan pasukannya, maju di medan peperangan. Lalu Musa, Harun dan Hur di atas bukit angkat tongkat Allah saudara. Sementara semua sedang berperang, ya, Musa angkat tongkat Allah. Oh, kadang-kadang letih itu saudara. Oh, supaya enggak turun. Sebab kalau turun kalah saudara. Kalau Musanya tongkatnya diangkat tinggi-tinggi, menang saudara. Kalau sampai Musa letih lalu turun, kalah saudara. Jadi Yosua dan Harun, satu orang nopang satu tangan terus saudara. Bahkan dicari batu supaya Musa bisa duduk saudara. Lalu tangannya juga disanggah oleh dua orang tadi, sehingga terus tongkat Allah diangkat terus. Tongkat Allah itu doa pada Tuhan, berseru pada Tuhan, angkat panji-panjinya Tuhan. Menang, 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 menang. Sampainya sungguh-sungguh menang. Dulunya menang, kalah, menang, kalah. Diangkat menang, turun kalah, menang, kalah, menang, kalah. Dan waktu semua bergerak sungguh-sungguh, angkat tongkat sungguh, menang, 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 menang. Dan itu luar biasa sekali saudara. Jadi saja kita akan belajar sebagai penuai. Kita itu perang saudara. Menuai itu merebut jiwa-jiwa.
dari iblis, saudara, dibawa kepada Tuhan. Ya, dari neraka dibawa ke surga, saudara. Itu pasti peperangan yang besar. Hidup saja perang, apalagi kita yang mau menuai, merampas jiwa-jiwa dari iblis, dari neraka ke surga. Itu peperangan sudah pasti, saudara. Nah, supaya kita tidak menang, kalah, menang, kalah, menang, kalah. Ore, sedih lagi enggak, menang, 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 menang. Nah, itu saudara, saya akan baca dulu satu ayat dulu, saudara, yang ada kisah tadi, saudara, supaya kita bisa petik. Keluaran 17 tadi ayat ke-8. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Kalau dibuat mudah, lalu datanglah orang Amalek dan nyerang, saudara. Ini mereka menyerang, saudara. Apa, saudara? Orang Israel di Rafidim. Saudara harus tahu dulu, mereka itu, saudara, baru keluar dari perbudakan Mesir, belum pernah perang. Pertama kali mereka hadapi adalah Amalek. Pertama kali yang nyerang mereka itu adalah Amalek, saudara. Iya, jadi ini peperangan, saudara, yang pertama kali, saudara. Tapi kita bersyukur Tuhan menyertai, Tuhan ajarkan mereka sehingga endingnya Yehova Nisi, Allah panji kemenangan, Allah ya memberi kemenangan, Allah jadikan kita sebagai pemenang, saudara. Itulah sebabnya kenapa kita diawali dengan doa. Kita harus ingat perjalanan kita menuju janji Tuhan. Itu bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian, menuju tanah Kanaan, saudara. Itu akan ada Amalek yang nyerang, ada banyak, tapi khususnya yang pertama kali, saudara, itu adalah Amalek, saudara. Itu gambaran perjalanan kita keluar dari perbudakan dosa. Dulu hidup dalam dosa, keluar menuju rencana Tuhan, menuju janji Tuhan, saudara, menuju rema daripada Tuhan. Kita harus tahu iblis itu berusaha menggagalkan. Iblis selalu gak senang, iblis akan selalu berusaha menggagalkan supaya bangsa Israel gak sampai tanah yang dijanjikan Tuhan, supaya kehidupan kita tidak bisa mencapai janji Tuhan dalam hidup kita. Tuhan punya janji bagi bangsa Israel saat itu, tanah yang makmur, yang penuh madu dan susu, tanah yang luar biasa, janji yang luar biasa. Maka Amalek segera menghadang, pertama kali berusaha menggagalkan, berusaha menghancurkan, saudara. Jadi sekali lagi itu untuk semua ya anak-anak Tuhan, perjalanan ikut Yesus itu perjalanan menuju Kanaan, itu perjalanan menuju tanah perjanjian, saudara. Ya ada Amalek yang akan menyerang. Sekali lagi, apalagi kita yang dipakai oleh Tuhan, ada peperangan, diserang, ya, tapi kita bersyukur endingnya menang, saudara. Ya, tadi kita doa banyak. Kenapa, saudara? Karena dunia ini sebetulnya peperangannya makin besar. Kita terus ingat dulu Rusia nyerang Ukraina gitu. Wah, mulai perang ribu-ribu, saudara. Lalu tambah lagi sekarang Hamas nyerang ya Israel, tambah lagi. Yang pasti, saudara, iblis selalu berusaha menghancurkan manusia, membinasakan manusia, membuat manusia itu menderita, membuat manusia itu ya gagah, membuat manusia itu hancur, saudara. Perlu kita doakan, saudara. Perlu kita doakan, ya, saudara. Tadi kita doakan apa? Ada kuasa gelapan yang sedang merekayasa, yang sedang berusaha, ya mengadu, ya membuat manusia saling membunuh, pokok merusak manusia. Ada, saudara, rencana iblis yang berusaha menghancurkan atau menggagalkan rencana Tuhan untuk anak-anaknya. Betul? Kalau bisa belum bertobat sudah dibantai, belum bertobat sudah dihancurkan, saudara. Tapi Tuhan berkata, Tuhan belum akan datang sebelum Injil sampai seluruh dunia, sebelum Injil sampai seluruh bangsa-bangsa, saudara. Belum, jangan meninggal. Harus Injil masuk dulu, harus revival masuk dulu, harus Tuhan raya dituai dulu, harus itu terjadi dulu, diselamatkan. Tapi kembali sekali lagi kita perlu doakan itu, saudara, supaya iblis tidak ambil kesempatan atau keuntungan, tapi pekerjaan Tuhan yang sungguh-sungguh jadi jawaban, yang jadi anugerah bisa masuk jadi terang. Untuk bangsa kita juga sama.
kita mau pemilu. Kalau saudara ikuti ya beberapa waktu-waktu ini mulai panas saudara. Mulai ini siapa ya calon presiden, wakil mulai saudara. Kalau saya perhatikan, wah kalau nggak hati-hati mulai nyerang satu dengan yang lain, mulai menjelekkan satu dengan yang lain. Kita doakan sungguh-sungguh untuk bangsa kita tercinta Indonesia, karena ini kairos untuk bangsa kita. Tuhan berikan terang untuk bangsa kita. Iblis berusaha mengadu domba, iblis berusaha memecah belah, iblis berusaha ya menghancurkan. Tapi kita backup dengan doa supaya iblis tidak bisa ambil keuntungan. Tetap bangsa kita bersatu, tetap bersatu, tetap bersatu. Kita doakan sungguh-sungguh saudara, sehingga bangsa kita dilindungi oleh Tuhan. Boleh milih beda itu biasa, tidak apa-apa. Orang seleranya sendiri-sendiri, orang pendapatnya sendiri-sendiri, saudara. Jadi beda, tidak apa-apa, saudara. Jangan sampai untuk pemilu malah jadi pertengkaran besar, saudara, perpecahan. Jangan sampai. Saya juga ajak setiap saudara, mungkin ada orang, wah yang dipilih siapa ini itu. Saudara boleh pilihan boleh, tapi nggak usah maksa orang lain. Betul saudara? Yang saudara pandang itu yang terbaik. Pokok pilih yang terbaik untuk bangsa kita, yang bawa bangsa kita ngalami kemajuan, kasih karunia, anugerah, lawatan Tuhan itu saja. Yang lain beda, oke lah, nggak usah dibuat masalah. Orang bisa beda pikiran, beda selera, biasa. Ya, saya ajak saudara juga doa yang pertama, yang kedua jaga. Kalau di kelompok saya nanti ada debat, jangan. Setiap orang bebas saja. Ya, siapa yang penting kita pilih yang ini mendatangkan kebaikan bangsa kita. Yang ini akan terus mendatangkan kemajuan. Yang ini yang dipilih Tuhan, sudah serahkan Tuhan. Amin saudara. Ya banyak saudara, doakan untuk bangsa kita. Karena iblis sekali lagi akan ambil kesempatan berusaha menggagalkan. Tuhan berikan pusat kegerakan Roh Kudus global. Wah itu luar biasa, mencetak penuai. Begitu banyak penuai dicetak, tuainya akan jauh lebih besar. Iblis pasti juga berusaha, ada yang berusaha menggagalkan apanya lah, ini macam-macam lah saudara. Tapi sekali lagi tangan Tuhan yang melindungi, tangan Tuhan yang bergerak, tangan Tuhan yang menghancurkan. Orang yang ingin menyerang, orang yang ingin merusak, malah dirusak oleh Tuhan, dihancurkan oleh Tuhan. Kita terima seperti Abraham, diberkati untuk jadi berkat. Siapa ikut berkati diberkati, siapa mengutuk dikutuk Tuhan, malahan gitu saudara. Tangan Tuhan, doakan saudara. Ya saya percaya itu luar biasa. Doakan bangsa kita sih juga saudara. KKR yang akan datang, ya KKR ya bersama Suicide Dating pasti juga itu mendatangkan banyak Tuhan, jiwa-jiwa. Saya diundang di ASEAN Leader Summit di Bangkok saudara. Ya temanya aja juga sangat-sangat bicara seperti ini saudara. Oh saatnya Tuhan besar datang. Saya baca temanya saja, saya kaget kok saudara. Ya Revival of Asian Church. Jadi juga percaya ini Asia mengalami revival, mengalami great harvest saudara. Suatu doakan saudara, supaya ya kalau saya diminta bisa sampaikan pesan Tuhan, bawa oper kegerakan. Sungguh-sungguh saudara, Asia juga mengalami revival saudara, great harvest sama saudara. Dari Indonesia terpancar sampai Asia, terpancar sampai bangsa-bangsa saudara. Ya doakan semuanya saudara tadi. Bahkan setiap jemaat mau dipakai jadi pasukan surgawi, dipakai jadi penuai. Saudara juga tahu, pasti iblis juga gak suka saudara. Betul gak? Ya berusaha menggagalkan, menghancurkan. Seperti Amalek dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, ya Amalek menyerang. Sekarang kita belajar lebih dalam sini. Siapa toh Amalek itu? Supaya kita mengerti apa sih siasatnya. Ya, dia ingin menghancurkan kita. Apa yang dia lakukan? Ya, kita ngerti, kita akan menang. Ulangan 25 ayat 17 sampai 19. Ulangan 25 ayat 17 sampai 19. Ingatlah apa yang dilakukan orang apa saudara Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Ini tadi yang saya katakan, bahwa engkau didatangi mereka di jalan. Dan saudara datangnya, mereka datangi untuk menyerang. Ya, dan apa? Semua orang yang lemah. Dengar ya, yang pertama yang diserang itu dia cari yang lemah yang diserang.
Ya, tangkap dulu ya. Dia akan berusaha datang, dia berusaha menghadang, dia akan berusaha menyerang. Siapa yang diserang? Orang yang lemah. Semua dicari yang lemah, ditulis yang lemah. Ya, pada barisan belakang. Satu, yang lemah. Kedua, di barisan belakang yang tidak terkontrol, saudara. Yang di belakang kadang-kadang tidak kelihatan toh. Banyak orang duduk ini yang beri, gini-gini orang ketok. Kadang-kadang kan gitu toh, saudara. Betul gak, saudara? Kalau mau maju barisan yang beri, wes. Tinggal ini tidak kelihatan, tidur-tiduran ya tidak kelihatan, cekluk-cekluk nggak kelihatan lah, saudara. Pokok yang tidak terpantau. Jadi Amalek itu selalu datang untuk menggagalkan lah sasaran. Yang dituju, yang utama, saudara, adalah yang lemah. Lemah ini bicara banyak. Lemah ini bicara lemah imannya, saudara. Yang lemah imannya itu akan paling mudah. Saudara lihat sampai sekarang, orang yang lemah imannya mudah, saudara, digagalkan, mudah, saudara. Betul nggak, saudara? Dibuat putus asa, mudah, saudara. Disesatkan, mudah sekali dipengaruhi. Yang lemah imannya, lemah pengetahuan firman-Nya, lemah imannya. Pokok yang lemah, dia akan berusaha gagal, serang dulu yang sedang hadapi masalah sampai lemah imannya, sampai semuanya, saudara, tidak berdaya. Lalu juga yang tadi di belakang itu yang tidak terpantau, saudara, yang tidak kelihatan, saudara. Jadi saja, saudara, hati-hati. Pertama kita jangan izinkan kita itu lemah. Kalau lemah itu akan jadi sasaran. Kalau saudara lemah, bangkit lagi. Maka saya ajak bangun jemaat yang kuat, bukan jemaat yang lemah. Bangun jemaat yang kuat, saudara. Ya, pasukan yang daripada Tuhan. Juga kalau ada teman saudara, keluarga saudara, jajaran kompas saudara lemah, itu diperhatikan. Karena itu mudah diserang. Dia akan jadi sasaran yang diserang. Yang lemah yang diserang. Lemah pengetahuan firman-Nya. Lemah saudara imannya. Lemah di dalam ibadahnya. Lemah di dalam pelayanan dia. Dan sekali lagi yang kedua tadi yang apa? Tidak terpantau. Kataan 1, 2, 3. Tidak terpantau. Biasanya gitu, saudara. Yang di belakang, ya banyak nggak ikutnya. Komsel nggak ikut, saudara. Pemuritan nggak ikut, saudara. Jadi jarang ketemu, nggak terpantau, saudara. Karena nggak ada, karena nggak datang, saudara. Sehingga nggak dikembalakan dengan baik, saudara. Nggak terjangkau karena seringkali nggak datang, saudara. Malah itu harus dicari, saudara. Yang mungkin dari miskomunikasi, program gereja dia nggak ngerti. Pengajaran gereja nggak ngerti, sudah nggak sampai itu loh. Instruksi yang di depan dengar, yang belakang sering kadang-kadang tidak dengar. Hanya orang jalan ya ikut jalan, disuruh apa pokok lihat depannya gitu saja. Biasanya itu yang mudah diserang. Jemaat yang lemah, jemaat yang sebenarnya nggak ngerti, hanya ikut-ikut yang depan jalan-jalan, suruh berdiri, suruh komsel ya komsel, suruh apa, hanya gitu. Tapi nggak ngerti sebetulnya. Itu yang mudah, itu akan disasar. Karena orang-orang seperti nggak ngerti itu, dibohongin ya nggak ngerti yuk. Aslinya instruksinya seperti apa ya nggak ngerti, karena betul nggak? Aslinya ya perintahnya, petunjuk seperti apa nggak ngerti. Ya saudara, dua itu akan diserang. Kita juga tadi jangan mau jadi lemah, jangan sampai nggak ngerti, jangan ikuti dengan baik semua. Jajaran kita perhatikan yang lemah dan yang tidak ikuti dengan baik. Ayat 19. Oh, dari belakang saya lanjutkan ayat 18 dulu. Bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua orang lemah ya pada barisan belakangmu apa dihantam mereka. Itu yang dihantam, itu yang dipukul, itu yang diserang. Sedang engkau lelah dan lesu, mereka tidak takut Allah. Jadi termasuk kita sebenarnya kuat, tapi sudah lelah dan lesu, terlalu lelah, lesu, itu saudara. Ayat 19, maka apabila Tuhan Allahmu sudah mengaruniakan keamanan kepadamu daripada segala musuhmu di sekeliling di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki sebagai milik pusaka. Kalau engkau sudah berhasil, engkau sudah menang, engkau sudah dapat ya Kanaan pun, saudara, maka harus engkau apa? Menghapuskan, disuruh dihapus, dibasmi ingatan kepada Amalek sampai sudah orang tidak ingat lagi karena nggak ada lagi. Sudah sampai lenyap, sampai tidak ada dari kolong langit. Janganlah lupa sampai ditekankan. Intinya saudara, Amalek pasti nyerang. Inti kalau kita jalan ada Amalek yang beri, dan yang diserang paling
utama, yang disasar, yang lemah, dan yang nggak ngerti apa-apa selalu di belakang. Aku pokoknya yang buri aja, gitu, selalu yang gitu-gitu, saudara. Ya, lalu saudara, Tuhan berkata, maka kalau engkau berhasil menang, terus jadi harus dilenyapkan sungguh-sungguh. Jangan diberi kesempatan lagi. Artinya gitu, saudara. Sehingga nggak ada lagi. Ya, perkara-perkara seperti itu terjadi. Kalau saudara pelajari di Alkitab banyak sekali, ya, Amalek nyerang. Setiap zaman selalu Amalek menyerang. Setiap peristiwa nyerang. Misalnya Bilangan 24 ayat 20. Ketika ia melihat orang Amalek, diucapkanlah sanjak, katanya, yang pertama, ini masih keterangan, saudara. Ini masih keterangan. Yang pertama di antara bangsa-bangsa ialah Amalek. Artinya Amalek ini kuat loh. Amalek ini hebat loh. Justru paling hebat dari musuh-musuh yang lain, saudara. Yang pertama di antara bangsa-bangsa ia Amalek, dan yang akhir ia akan tetapi akhirnya ia akan sampai kepada kebinasan. Tapi sekalipun Amalek kuat, jangan takut. Akhirnya Amalek binasa, akhirnya Amalek kalah. Kita yang jadi pemenang. Intinya gitu. Sekali itu kuat. Sekarang saya katakan tadi, selalu berusaha membinasakan. Bilangan 14 ayat 45. Lalu turunlah orang Amalek dan orang Kanaan yang mendiami pegunungan itu dan menyerang mereka. Kemudian orang-orang itu mencelebrekan mereka sampai ke Horma. Jadi Amalek ya nyerang ya sama Kanaan. Saudara tahu enggak Haman? Siapa Haman? Yang ingin menghabisi ya bangsa Yahudi, yang ingin menghabisi umat Allah. Itu keturunan Raja Ahab, orang Amalek, Raja Amalek. Haman itu adalah keturunan Raja Amalek. Selalu Amalek itu ingin membantai, menghancurkan, ya membunuh, saudara. Haman. Siapa lagi? Saul ini punya kesalahan. Tuhan pesan Amalek harus dibasmi, tapi Saul enggak taat, saudara. Saya baca sedikit saja ya. 1 Samuel 15 ayat 1 sampai 2. Berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, umatnya. Oleh sebab itu dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang apa? Amalek. Saul pertama kali diangkat, yang dipesan Tuhan itu, aku mau balas, mau habisin orang Amalek. Jadi diangkat untuk habisin orang Amalek, saudara. Iya, saudara. Karena orang Amalek menghadang-halangi mereka ketika mereka orang Israel pergi dari Mesir. Ya tadi berjalan tadi. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek. Tumpaslah, saudara lihat, bukannya kalah, tumpaslah segala yang ada padanya, dan jangan ada belas kasihan padanya. Bunuh semua laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu dan domba, onta dan semuanya. Pokok Tuhan itu selalu pesan Amalek dibasmi. Kalau kita Amalek rohani ya saudara ya, betul nggak? Yang selalu berusaha nyerang, menggagalkan, yang selalu menyergap saat kita lengah, saudara, dari belakang toh, yang terus saat ada yang lemah, saat ada yang lengah, saat yang nggak ngerti apa-apa, itu selalu berusaha menggagalkan, berusaha menghancurkan. Ya, Saul, saudara, yang tidak melakukan perintah Tuhan, nggak dipakai oleh Tuhan, betul toh? Ya, dia tidak bunuh ya raja Amalek ini, dia nggak bisa dipakai Tuhan. Daud, saudara lihat ya. Daud di Siklak, siapa ingat Daud di Siklak? Sama, itu yang ingin gagalkan Amalek. Daud diserjakan Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa. Nyerang Amalek habis-habisan untuk gagalkannya. 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 6. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke mana? Siklak. Pada hari ketiga, orang apa saudara yang keras? Loh tidur saudara. Orang apa saudara? Yang keras kok saudara. Orang apa saudara? Nah ini supaya tidak tidur saudara. Orang apa saudara? Sekarang teriak. Teriak yang keras. Teriak yang keras sekali. Beri tepuk tangan saudara. Maka orang Amalek telah menyerbu tanah ya Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan apa? Dibakar habis. Itu kampung halamannya Daud, saudara. Ya, bersama tentara diserang, dibantai, dibakar habis. Perempuan-perempuan dan apa, saudara?
Semua orang yang ada di sana, tua muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekalian, kemudian meneruskan perjalanan. Saudara lihat, yang diserang apa? Wanita-wanita, anak-anak yang dianggap lemah. Waktu lengah, waktu Daud dan tentaranya tidak ada di tempat. Saudara, betul nggak? Jadi selalu berusaha ya supaya nggak ngerti gitu. Tiba-tiba disergap, waktu lengah, waktu nggak nyadari gitu, saudara. Yang lemah, lalu itu, saudara. Sekarang ayat ketiga, ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai ya mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yaitu Ahinoam dan perempuan Sisirel dan Abigail bekas Iti Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit, saudara lihat, sampai sangat terjepit ya, karena rakyat mengatakan hendak melempar dia dengan batu. Semua nyalakan Daud, kenapa kau bawa kita tempur ya, kita ya kampungnya tidak ada yang jaga. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anak laki-laki dan perempuan. Ini bagus tadi, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Kalau saudara sempat sudah diserang, saudara ngalami habis, hancur, dijarah, saudara ya hancurlah semuanya, anak istri semua. Saudara dengar, jangan takut. Amalek boleh kuat, Amalek boleh cari lengahnya kita, Amalek boleh menjarah, sudah sempat menang, tapi kuatkan hati di hadapan Tuhan. Seperti Daud, jangan lemah, jangan bertengkar dalam keluarga. Waktu ada musibah, waktu ada kegagalan, waktu ada masalah, jangan saling menyalahkan. Dalam rumah tangga, dengar, jangan saling menyalahkan. Kuatkan hati, datang pada Tuhan, minta petunjuk Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Tuhan itu pasti menyertai, Tuhan itu pasti menolong, Tuhan akhirnya memberikan kemenangan. Jangan putus asa, jangan saudara ya saling menyalahkan, jangan bersatu, sati, saudara, bersatu, sati. Kita kejar musuh, kita kalahkan musuh, kita justru nantinya dapat jaran lebih banyak. Kita sudah sering belajar itu, betul gak saudara? Sekali lagi saja, kalau ada di antara saudara mengalami seperti Daud, seperti Musa diserang, saudara jangan lemah, jangan lemah, cari Tuhan. Pasti ada petunjuk, pasti ada pertolongan, pasti ada kemenangan. Amin saudara. Nah itu penting sekali. Tapi kembali singkat cerita, Amalek adalah musuh yang selalu ingin menyerang untuk menggagalkan kita. Dan kalau dia menyerang, cari lengahnya kita, cari kelemahan kita, saudara. Cari saat yang nggak ngikuti yang di belakang, nggak ngerti gitu, saudara. Selalu cari pokok yang lengah, yang tidak menyadari, saudara, yang lemah itu diserang. Karena itu akan paling mudah untuk mengalahkannya. Jadi kita harus hati-hati untuk serangan-serangan itu. Karena kalau enggak bisa gagal. Kalau pembacaan kita, mereka gagal enggak sampai tanah Kanaan karena dihancurkan Amalek. Kita akan belajar ayat-ayat berikutnya bagaimana akhirnya Musa diajari Tuhan, akhirnya bisa menang. Saudara, ayat 9, saudara. Musa berkata pada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluar berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dan memegang tongkat Allah. Kalau saya baca, saya doa, saya rasa Tuhan ingatkan ada keseimbangan dalam menghadapi. Dengan apa? Dengan doa dan usaha. Dia berkata pada Yosua, pilih orang-orang ini, tentara, kau yang maju berperang, lawan mereka, usahakan menang gitu saudara. Tapi aku dengan Harun akan naik bukit, angkat tongkat Allah, aku doakan engkau yang maju, aku doakan, engkau yang berperang, aku doakan saudara. Jadi ada doa, ada usaha, ada doa, dua-dua saudara. Kalau saudara sedang mengalami masalah ya dalam rumah tangga sama, dalam masalah pelayanan sama, ada usaha, ada doa,
ada doa, ada usaha. Kalau kelompok selmu nggak maju, ada doa, ada usaha, cari jiwa, ajak jiwa. Jangan doa saja yang nggak pernah maju-maju, saudara. Jangan cari jiwa tanpa doa, ngandalkan kemampuan kita juga nggak bisa. Ada doa, ada doa, ada doa, ada usaha, betul saudara. Ada usaha, ada doa. Jadi dua-dua sama. Di rumah juga sama. Kalau suami istri, suaminya kerja, suami kerja, istri doakan suaminya, berkati suaminya, backup suaminya, berkati dengan doa supaya diberkati oleh Tuhan. Itu akan menjadi kompak, pasangan yang saling mengisi, betul enggak? Yang satu kerja, yang satu mendoakannya. Dalam segala hal, dalam rumah tangga, saudara, dalam pelayanan kita, dalam konsep, saudara, dalam menghadapi musuh apapun sekali, masalah apapun, ada usaha, ada doa, ada iman, ada hati-hati. Waktu Covid masih ingat, saya selalu ngomong, seimbang saudara, seimbang saudara. Jangan mau dicekam roh ketakutan, tapi tetap hati-hati. Ingat ya saudara ya, saya selalu ngomong, pokok jangan takut. Karena Covid itu dibalik itu roh ketakutan itu, wah jahat besar sekali. Banyak orang mati karena ketakutannya. Ketakutan saja sudah imunnya turun, betul nggak? Sudah mudah kena Covid. Doa, percaya. Tapi hati-hati, hati-hati. Tapi percaya, saya bukan hanya ngajari, saya praktek loh saudara, betul nggak saudara? Ya saya nggak takut saudara, saya tapi hati-hati juga. Jadi saya itu waktu saya nggak keluar kalau nggak penting sekali, jarang sekali. Kecuali penting sekali baru keluar, keluar pun hati-hati sekali. Tapi saya nggak takut. Orang kebaktian 1 kali aja takut, setiap minggu saya 5 kali ibadah. Ayo, betul nggak? Nggak takut saya. Yang memang penting harus dilakukan, toh, betul toh? Saudara jadi saksinya toh. 5 kali ibadah saya datang terus, saudara, karena kekurangan pelayan kok kita kok. Semua banyak yang nggak berani kok. Tapi kalau nggak penting saya nggak pergi. Saya tetap cari ya amannya di rumah. Jadi semua saudara gitu, doa usaha, iman dan hati-hati. Harus percaya. Tapi juga jangan mencobai Tuhan juga gitu saudara. Keseimbangan. Katakan saudara, keseimbangan. Sekali lagi, ingat gak, Daud punya 2 pasukan. Pasukan di medan perang, pahlawan-pahlawannya 3, apa itu? Triwira, betul gak saudara? Tapi Daud punya pondok Daud yang membackup dengan doa, pujian, penyembahan, betul gak saudara? Jadi yang maju berperang, ini Musa juga gitu. Ada Yosua yang maju berperang, tapi ada doa saudara. Nah, jadi yang pertama keseimbangan. Saya ajak setiap saudara saat ini coba seimbang. Saudara mau melayan dipakai Tuhan, pakai belajar, pakai latihan. Jangan hanya doa saja, tak imani kok Tuhan cinta aku pasti dipakai Tuhan, aku pasti diurapi. Kalau nggak mau latihan ya tetap nggak bisa baik. Misalnya mimpin pujian, latihannya harus hebat, doanya hebat, ya latihan penyembahnya hebat. Jadi, amin. Yang kerja sungguh-sungguh dan tidak itu beda loh saudara. Saya sedang dilihatkan Tuhan, oh kita itu fight sungguh-sungguh dan tidak itu beda. Banyak yang gak sungguh-sungguh gak jadi, tapi yang sungguh-sungguh jadi. Di pelayanan kita saya mengalami banyak sekali ya yang sungguh-sungguh jadi. Jadi yang pertama keseimbangan. Katakan keseimbangan. Lalu berikutnya lagi saudara, ayat 10, lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit saudara. Saudara perhatikan, bagi tugas keseimbangan, tapi juga ada ketaatan yang luar biasa untuk melakukan perintah Musa. Betul? Yosua dikatakan di sini jelas kayak lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa, bukan melakukan menurut pikirannya sendiri, bukan melakukan menurut pertimbangan sendiri, juga bukan tidak mau melakukan. Dia bukan tidak mau melakukan, dia melakukan, tapi melakukan juga seperti yang dikatakan Musa. Ada ketaatan yang luar biasa sekali, saudara. Musa jalankan tugasnya Musa, ya tadi kan dia dengan Harun doa, tapi Yosuanya benar-benar bawa pasukannya, ajak pasukannya melakukan apa yang dikatakan Musa.
melakukan apa yang dikatakan komandannya, saudara. Sehingga suku-suku, saudara, itu terjadi luar biasa. Saat mereka melakukan, saudara, apa yang diarahkan Tuhan, ya saudara, maka kuasa Tuhan bekerja. Dalam kehidupan kita seperti itu, saudara. Kadang-kadang kita itu diberi perintah yang belum tentu kita ngerti. Yosua itu belum tentu ngerti loh, saudara. Saudara, saya ingatkan, mereka itu baru keluar dari perbudakan loh, belum pernah perang. Saudara tengok, itu 450 tahun itu dari kakek buyut-buyut itu belum pernah perang semua. Mereka nggak ngerti hukum perang. Musa dapat dari Tuhan ngomong, mereka itu nggak ngerti bener lah ini bisa menang. Wah, mereka apalagi nggak pernah bawa pedang, mereka nggak pernah dilatih macam-macam tuh, saudara. Tapi ada rema, tapi ada instruksi. Yosua itu belajar taat saja pokoknya, diperintahkan taat saja, saudara. Dia nggak mikir macam-macam, nggak mikir juga enak ya Musa di atas, ya aku suruh maju, nek mati aku sik, Musa nanti lari kan bisa tak, saudara? Betul nggak, saudara? Kalau menang orang bilang wah hebat loh Musa, pasukannya bawa yang dipuji Musa, nek mati-matian aku sik mati. Dia nggak mikir negatif, betul? Dia loyal, dia taat. Pasukan seperti ini yang bisa membawa kemenangan, betul? Tidak semua kita bisa mengerti apa yang Tuhan katakan. Tidak semua kita bisa mengerti orang tua kita. Tujuannya kalau kita masih kanak-kanak, betul enggak? Tidak semua kita bisa mengerti pemimpin kita. Tidak semua saudara bisa mengerti apa yang saya dapatkan dari Tuhan, yang saya sampaikan. Saudara belum tentu ngerti. Saya pun kalau tidak dibukakan Tuhan, ya enggak ngerti kok. Betul enggak? Kalau nunggu ngerti, pokok aku ngerti baru mau melakukan apapun, aku harus ngerti dulu. Baru aku melakukan. Saudara nggak pernah melakukan apa-apa. Loh bener loh. Kalau orang bilang kursi ini pasti kuat duduk enggak, Pak. Saudara aku kuat tenan pora. Aku nyoba macam. Ya belum tentu duduk, saudara. Mobil aman gitu. Saudara belum tentu. Saudara ikut, ayo ikut apa misalnya melakukan tour, ikuti macam-macam. Saudara kalau ngerti dulu nggak jadi. Apalagi kalau sudah keselamatan. Aku tidak percaya. Mosok di atas jiblok mati. Di lantai boyo mati tenang. Coba nyoba dulu jiblok dulu ya sudah mati. Surga neraka ada enggak? Belum tentu. Siapa? Pendetanya Pak Ubaja ngomong ya belum pernah sana kok. Asal ngomong saja. Saudara nunggu mati diadili. Saudara sudah terlambat. Nggak bisa lagi ke surga neraka kalau nggak percaya. Betul nggak? Belajar. Pasukan yang hebat. Pasukan yang punya ketaatan yang luar biasa. Saudara tanya semua ya, abri tentara ya. Pertama diajari apa kalau dilatih? Itu betul. Dulu saya ngajar ada Auri satu jemaat kita, benar Pak. Pertama dilatih itu. Dilatih pertama apa tahun? Ya taat piye? Pertama dilatih kalau saudara tanya ya. Ditarik dilatihnya itu baris. Loh lucu toh saudara. Ini mau untuk perang kok latihannya baris. Kenapa? Itu latih ketaatan. Jalan ya jalan. Berhenti. Harus itu saudara. Ya. Tiarap ya tiarap. Bangkit ya bangkit. Kanan ya kanan. Kiri ya kiri. Itu latihan yang paling penting itu dulu. Maka kalau tentara kan masih pinter baris. Betul gak? Itu latih. Kenapa itu? Sebab kalau jadi tentara enggak taat mati di medan perang. Ketembak pasti. Ada apa-apa, musuh nyerang. Saudara, enak mana aku enggak lihat tok musuh. Mati konyol. Duh, betul saudara, betul gak? Jadi kalau saudara lihat ya, militer itu disiplin ketaatan hebat. Tentara Allah apalagi harus. Apa yang disampaikan itu tangkap, lakukan. Saudara akan alami kemenangan. Musa lakukan tugas Musa. Yosua lakukan tugas Yosua. Jangan aku harus ngerti. Jangan itu enak Musa. Aku yang risiko. Yang kerja. Suruh kerja mati-matian. Kalau nanti dipuji Pak Ubaja hebat. Gitu saudara. Kok enak. Nah jadi jangan mikir seperti itu saudara. Lalu yang berikutnya lagi. Yang ketiga ayat 11. Dan terjadi apabila Musa mengangkat tangannya. Ya, lebih kuatlah Israel, tapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuat Amalek. Saya dapatkan ini, artinya tema tadi, doa mendatangkan kemenangan. Tepuk tangan. So, apabila tangan Musa diangkat, menang. Kalau diturunkan,
kalah. Itu sebabnya tadi doakan. Bangsa kita doakan. Kairos doakan. Saudara, Tuan Raya doakan. Ya, pusat gereja doakan. Iblis ingin gagalkan. Tapi kalau kita doakan, doa peperangan, hancurkan kuasa iblis, maka kita akan berhasil. Kita akan menang. Akhirnya pekerjaan Tuhan akan berhasil. Untuk keluarga saudara doakan. Hidup saudara doakan. Pekerjaan saudara doakan. Kelompok saudara doakan. Semuanya doakan saudara. Dan itu akan lihat kemenangan. Semua revival di Alkitab selalu doa. Pertama, murid-murid sebelum Mamanatkum doa dulu toh, nunggu toh 10 hari, betul? Doa nanti. Tuhan berkata loh, apapun yang akan kulakukan, yang aku sudah janjikan, doakan itu. Itu disuruh Tuhan. Biarpun Tuhan sudah janji, Tuhan sudah nyediakan, tetap doakan. Betul? Yesus berkata, engkau tidak dapat karena enggak pernah minta. Tuhan padahal nyediakan banyak. Otomatis doa dengan iman. Saudara lihat semualah revival, Asus Astrid, Pensacola sering saya ceritakan. Ya, waktu ada nubuatan doakan 2 tahun. Nigeria doanya, Korea bukit doa. Kalau di Korea itu wah, doa luar biasa untuk revivalnya. Hampir semua gereja yang ukurannya menengah punya bukit doa. Kalau mereka hampir semua. Jadi kalau kecil mungkin belum punya kemampuan ya. Nggak usah gereja besar seperti Yonggi-cho. Gereja sedang saja punya bukit doa sendiri. Doanya hebat. Yonggi-cho bukit doanya ditaruh di mana? Perbatasan Korea Utara dan Selatan. Itu jadi benteng. Untuk bukan hanya gerejanya, negaranya saudara. Betul. Kita bersyukur. Tuhan bangun Penoe. Pertama yang akan dibangun bukit doa. Bangun bukit doa. Mohon Tuhan bukit doa. Kita rencana ya yang pertama bangun ya 30. 1 minggu habis setelah diumumkan. Lalu saya suruh tambah 11, 41. 2 hari saja habis saudara. Lalu malah banyak yang minta. Apalagi yang itu 5 jawatan saudara. Langsung habis saudara. Sampai sekarang masih banyak yang minta. Tapi tunggu tahap kedua saudara nanti. Lalu saya minta karena ada yang minta. Pak mbok bisa dipakai kira-kira 12 orang gitu. Ya nanti dibuat komsel. Doa bersama juga bisa. Saya minta saudara. Arsitek diusahakan bisa. Ada 2. Saya umumkan 1 hari habis. Langsung diambil orang. Saudara aja belum dengar toh kalau ada 2 itu. Tapi belum dengar pun habis. Tuhan sedang bangkitkan pasukan. Karena perlu saudara. Ya saya percaya luar biasa. Ya maka doa bangkit. Ya itu satu yang luar biasa. Ayat 12. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu. Diletakkan di bawahnya. Supaya ia duduk. Dan di atas Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi satu, seorang di sisi lain, sehingga ya tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Artinya saudara, usahakanlah api doa terus menyala. Usahakanlah api Roh Kudus terus menyala. Diangkat menyala, jangan kendor. Tetap menyala, 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 saudara, tetap menyala. Betul? Caranya gimana? Saling mendukung. Ya, Musa kalau enggak latih dah, didukung Harun, Hur, saling mendukung. Jadi di gereja kita jangan ada yang jelek-jelekan, saling mendukung, saling menguatkan. Tuhan beri visi besar. Ayo kerjakan bersama. Ayo, jangan mau ada orang yang melemahkan iman saudara, yang memadamkan. Jangan mau. Itu merusak. Kuatkan. Musa itu aja perlu dikuatkan, tak betul nggak? Nggak ada di support. Harun dan Hur juga Musa lemah kok. Dukung Musa. Tangan kanannya, tangan kiri. Supaya apa? Terus menyala. Terus berkobar. Terus doa. Terus menang. Di kelompok saya saudara, nggak boleh negatif gak boleh, harus positif, harus percaya Tuhan, bangkit iman, menyala, jangan saling jelekkan, jangan saling menakuti, jangan lemahkan, justru memberi kekuatan. Benar, ini penting. Dalam keluarga,
Saudara jangan lemah. Percaya Tuhan kita itu pasti kok saudara. Tuhan kita itu sudah beri terang kok saudara berkata. Tuhan itu sudah beri tuhan, sudah pasti. Dunia memang gelap. Kalau ada masalah gelap ada itu biasa. Itu memang gitu. Tapi kita ditentukan di tempat yang terang. Kuatkan kita diterangi. Kita diterangi. Kita itu terang. Kita itu memancarkan kemuliaan Tuhan. Kita itu malah jadi berkat. Sehingga akhirnya terus menyala. Tuhan sungguh-sungguh terangnya datang. Kita sungguh-sungguh jadi terang. Kita sungguh-sungguh jadi berkat. Ya, saling mendukung, saling menguatkan. Jangan saling melemahkan, jangan saling iri, jangan saling jelekan. Ada yang melemahkan, negatif, iri, jelekan. Saudara jangan anggap, jangan diberi angin, enggak boleh. Kelompok saya dikasih tahu untuk saling membangun, untuk saling menghibur, untuk saling menguatkan. Terus supaya terus tetap menyala. Amin. Ayat 14, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semua ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Disuruh tulis. Artinya dicatat. Firman itu catat. Yang penting dijadikan apa? Yang bisa dibaca di catatanmu. Boleh yang kertas ya catat di kertas. Yang HP ya dicatat di HP. Bila perlu ditempel di rumah. Pokok untuk mengingatkan. Jadi peringatan. Diingatkan terus. Ini Yesaya 60 digenapi. Ini terang Tuhan turun atas setiap kita. Ini kita dibangkitkan jadi terang. Ini kita sedang ditentukan diberkati jadi berkat. Ini Tuhan berikan proyek besar ya ke ACT. Ini bangun pusat kegerakan rohani. Ini saatnya menuai. Betul saudara? Iya. Dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapus sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Bukannya catat loh saudara. Sampai itu loh. Telinganya bisik loh. Menang. Tuhan sudah janji. Amalek dihancurkan. Amalek dikalahkan. Menang. Ya saudara. Ditulis supaya dilihat saudara. Dikatai telinganya supaya didengar. Karena itu panca indera. Yang dilihat ini menentukan hati kita. Yang kita dengar menentukan hati kita. Dengarkan itu. Beri satu yang lain. Kuatkan satu yang lain. Katakan. Amin saudara. Ya itu penting. Itu untuk menang. Sebab harus terus kuat. Ayat 15. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah. Dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Saya waktu persiapan saya rasa ini penyembahan. Bangunlah penyembahan kemenangan. Yang sering saya katakan. Jangan penyembahan yang lemas. Pujian bagus. Ya. Penyembahan ya bagus. Tapi kadang-kadang kalau enggak hati-hati sedang ada masalah. Penyembahannya jadi kupilu hatiku. Saudara, jangan. Itu mezbah toh. Mezbah itu kan pemujaan. Pemujaan kemenangan. Worship kemenangan. Penyembahan yang penuh kuasa. Pengagungan pada Tuhan. Kebesaran Tuhan. Menang. Ini saya percaya luar biasa saudara. Ya. Pondok Daud. Pondok Daud itu gak ada yang negatif. Itu Mazmur. Semua positif. Perkataan yang luar biasa. Ya. Pondok Daud luar biasa. Ayat 16 yang teresa. Ia berkata. Nah ini. Ia apa? Berkata. Sebutkan. Ia apa saudara? Berkata berarti diucapkan. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tangan itu di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang, Amalek turun. Kalau saya dapatkan tadi waktu saya persiapan, ini apa? Perkataan profetik, doa profetik, pujian profetik. Katakan, ucapkan, kuasa mengalir, kuasa bekerja, mujizat terjadi, kemenangan terjadi. Yehova Nisi. Saya percaya itu pesan Tuhan.